Halo Pak, selamat sore. Halo, sore Bu Meli, apa kabar? Baik Pak, ini kita baru selesai kemarin kita buat video, kita mau ada Mhm, mhm. open house, virtual open house tanggal Oh, 12 virtual open house. sampai 18 September. Ya. Besok dong. Iya, jadi kita lebih promonya di sosmed dulu untuk virtual open house-nya nanti. Nanti videonya mulai diputar dari tanggal 12. Mhm. Kemudian nanti di minggu itu akan ada parenting seminar, akan ada question and answer dengan kepala sekolahnya kayak gitu. Mhm, mhm, mhm. Terus Biasanya kan live ya, biasanya ketemu langsung, sekarang iya, via virtual ya Bu ya. iya jadinya virtual, tapi kita buat semenarik mungkin. Makanya Iya, iya. nanti Tapi ada bagusnya sih Bu. Hah? Jadi ada bagusnya, jadi lebih banyak orang bisa nonton, bisa lihat. Kalau kan live, kalau misalnya ketemu langsung kan nggak semua orang bisa datang ke SMN. Ya Kalau betul. kayak gini kan teman-teman bahkan mungkin alumni yang sudah balik ke mana gitu, ke Eropa, ke Amerika gitu bisa lihat juga, bukan bahkan mungkin Iya, bisa dikasih tahu ke teman-temannya. benar. Jadi yang kangen sama sekolah SMN bisa lihat tuh nanti videonya. Ah, bener Oke, bener. oke Pak, gimana kabarnya? Baik baik Bu. Ini lagi ini aja nih lagi siap-siap kalau seandainya kita PSBB lagi, soalnya Jakarta kan hari Senin udah PSBB lagi tuh. Iya, iya, iya betul. Bandung juga saya dengar daerah utara udah orange ya Pak? Iya katanya kita kan di utara kan kita. Iya, iya makanya. SMN sama Sinfonia di utara. Iya benar. Jadi ya siap-siap sih. Kalau di sekolah sih kita sekarang lagi protokol kesehatan benar-benar diketatkan kembali. Karena Sinfonia untuk sekolah musiknya kita sebenarnya udah ada 2 bulan buka. Hmm. Kenapa? Karena kita kan bukan kelompok, bukan kelas. Jadi guru dan murid itu di dalam ruangan cuma satu-satu aja. Oke. Beberapa kelas ensemble kita tiadakan, kelas teori juga yang dalam satu kelas misalnya 5 sampai 8 anak itu nggak ada. Jadi kita tetap ada gitu. Sudah berjalan 2 bulan, cuman ini kalau ada PSBB lagi ya benar terpaksa kita online lagi semuanya. Iya, iya. Nah, Pak kan topik kita nih sekarang mengenai musik dan perkembangan anak. Ya Bu Meli. Menurut Pak Glenn itu apa sih manfaat musik dalam pertumbuhan anak? Waduh, banyak sekali Bu ya. Iya. Kita bisa bicara dua hal loh Bu. Kalau menurut perkembangan kita bisa bicara perkembangan fisiknya si anak, kalau dari segi musik bisa, dan psikisnya juga. Kalau dari fisik misalnya, dari banyak penelitian kan bilang kayak misalnya mungkin Ibu juga udah tahu ya, ada teori yang bilang otak kiri dan otak kanan perkembangannya semakin baik secara fisik berarti kan. Nah, secara psikis juga biasanya kalau anak-anak yang belajar musik pasti intelijensianya itu berkembang, emotional question-nya, IQ-nya, kemudian creativity-nya itu berkembang. Jadi banyak sekali manfaatnya buat perkembangan terutama dalam masa pertumbuhan anak gitu, Bu. Hmm. Terus ada juga nih Pak yang bilang bahwa musik itu sangat mempengaruhi kecerdasan anak nih. Kan Mhm, mhm. apakah menurut Pak Glenn sendiri itu statement yang benar? Eh, Banyak penelitian memang sudah membuktikan. Cuman kalau saya sendiri, kalau saya lihat dari ini pengalaman sehari-hari aja ya saya lihat ya. Beberapa murid-murid di sekolah, karena saya kan ngurusin sekolah musik ya, sinfonia musik. Nah saya lihat itu ada hal yang signifikan bersama-sama seperti gini Bu. Biasanya anak-anak yang belajar musik yang cukup lama di sinfonia itu di sekolahnya, di kelasnya itu rata-rata itu 10 besar kalau misalnya ada peringkatnya. Cuman sekarang kan kadang-kadang udah ada sekolah yang nggak ada peringkat kan, tapi masih ada yang pakai peringkat. Nah biasanya sih murid-murid kami yang cukup lama, mungkin udah belajar 2 atau 3 tahun itu rata-rata prestasi di sekolahnya juga eh, masuk 10 besar. Jadi terlepas dari penelitian-penelitian yang memang sudah terbukti katanya ada efeknya antara pendidikan, ada intelijensia dengan musik, ternyata secara langsung kita lihat juga terutama di sekolah kami sendiri itu ada Bu. Oh iya, 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 betul, betul. Terus pantas maksudnya gini, bukan kan banyak juga nih ibu-ibu kalau yang lagi hamil ataupun apa, mereka Ya, sering dengerin musik-musik klasik dengan ya, harapan ya. katanya anaknya bisa jadi baby Jadi S pinter. gitu. Iya, Ya. iya. Itu eh kenapa musik klasik loh Pak? Musik lain mempengaruhi juga nggak sih?
Jadi gini, secara teori yang saya juga pelajari, saya sudah baca juga. Ngomong-ngomong, saya latar belakangnya ini loh, Bu. Saya sekolahnya dulu di psikologi. Jadi sebenarnya saya bukan murni musik. Jadi sekolah saya dulunya kuliahnya itu di Maranatha ngambil psikologi. Oh, gitu. Oke, oke. Iya. Nah, beberapa juga Terus ada bisa masuk ke musik? Sorry Pak, saya motong. Jadinya penasaran gimana dari psikologi bisa masuk ke musik itu seperti apa, Pak? Sebenarnya itu memang apa ya, udah darah kayaknya, Bu. Jadi saya sebenarnya besar di keluarga yang sangat kuat musiknya. Jadi keluarga, terutama di papa saya itu, papa saya itu 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara itu cuma 1 yang nggak belajar musik atau nggak punya band zaman dulu. Jadi 4 ini semuanya bermain musik. Bahkan tante saya itu salah satu band wanita pertama di Indonesia. Jadi memang terlahir dari keluarga musik, tetapi ini sangat tetapinya waktu ini cerita sedikit ya, nggak apa-apa Bu ya, agak sedikit menyimpang. Nggak apa-apa. Jadi gini, zaman dulu mungkin sekitar tahun 60-an, 70-an, 80-an gitu kan, orang berkarya atau mengambil profesi sebagai musisi itu agak berat. Ya, dari buat dia untuk hidup, buat dia untuk berprestasi, itu bukan prestasi sih, untuk punya penghasilan itu agak berat di zaman itu. Nah, keluarga saya, papa saya, tante saya, om saya itu musiknya kuat, tapi mereka memang ada keterbatasan di finansial di dalam kehidupannya. Nah, akhirnya papa saya untungnya dia pada satu poin dia berhenti bermusik dan akhirnya ngambil sekolah bisnis dan akhirnya ikut masuk ke dalam salah satu bank di Indonesia yang cukup besar. Akhirnya dari situ dia bisa survive gitu istilahnya. Nah, akhirnya anak-anaknya itu semua dibilang udah nggak usah musik karena susah nanti hidupnya. Oh, iya. Jadi walaupun di lingkungan saya, tante saya, om saya, saudara saya semuanya musik, tapi kita tidak saya dulu pengen les gitar, pengen les vokal, pengen les piano, itu nggak dikasih. Karena dia bilang, udah nggak usah, belajar aja sama tante kamu atau sama mama papa nanti ajarin gitu. Karena kamu ini mah cuma hobi aja. Kamu fokus sama, kalau nggak jadi dokter, karena kalau dari keluarga mama saya banyak sekali dokter, kalau nggak bisnis, atau kalau enggak sekolah manajemen, yang seperti itulah pokoknya ya. Jadi saya nggak dikasih apa ya, tidak di encourage untuk musik. Itu latar belakang yang aneh sebenarnya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk ngambil psikologi ke Bandung. Nah, ternyata di Bandung itu saya terpapar lagi sama musik. Jadi ikut dalam paduan suara PSM ya, paduan suara mahasiswa Maranatha. Nah, akhirnya di situ ketertarikan saya yang dulu dikubur, yang katanya nggak boleh, itu ternyata karena saya, ya bayangin aja dari kecil terus dikasih musik tapi tidak boleh melakukan gitu. Akhirnya tetap ada terpatri gitu di pikiran bahwa musik itu tetap bagus gitu. Ya, akhirnya di kuliah ikut paduan suara dan akhirnya betul-betul serius di situ. Ikut belajar vokal dengan serius, belajar biola sampai sekarang juga, saya sekarang jadi pengajar biola gitu. Nah, itu sedikit latar belakang dan akhirnya terakhir 2008 yang lalu, sekitar 12 tahun yang lalu, akhirnya saya bisa membuka sekolah musik. Ya, itu sedikit latar belakangnya, Bu. Unik ya. Luar biasa banget ya. Ternyata memang kadang apa yang diharapkan orang tua kan belum tentu ya habis gimana kalau anaknya berbakat. Iya, nah, betul. Oke, Pak, ini kembali ke pertanyaan yang tadi nih mengenai musik klasik itu. Apakah memang harus musik klasik itu yang bisa meningkatkan kecerdasan anak? Kalau menurut saya sih dan beberapa yang saya sudah baca gitu ya, musik klasik memang sangat baik karena dia punya musik klasik adalah salah satu musik yang sangat teratur, bukan yang lainnya nggak teratur gitu, tapi yang sangat presisi, teratur, itu musik klasik. Dan biasanya itu orang spesifik itu ada komposer yang namanya Mozart. Nah, biasanya Mozart itu yang biasanya dipakai untuk ibu-ibu hamil gitu, pada saat hamil. Ternyata tempo dan melodi yang dihasilkan komposisi yang dibuat Mozart itu ternyata sangat bagus untuk fisik kita.
Jadi temponya itu ternyata membuat pernapasan kita teratur, denyut jantung kita jadi stabil. Ternyata itu ada efek ke fisik kita. Padahal itu dari suara. Nah itu katanya yang ternyata merangsang jadi otak dari si bayi itu jadi lebih baik katanya. Dan akhirnya dan ternyata juga ada penelitian banyak, walaupun bayi itu di dalam kandungan, mereka ternyata masih bisa mendengar bunyi itu. Ya, apalagi melodi-melodi yang dihasilkan Mozart katanya sangat indah, sangat baik, dan membuat dia tenang gitu. Ya bayangin aja Bu, kalau misalnya anak-anak Jabang Bayi itu dikasih musik metal gitu kan, nanti di perut juga dia tendang-tendang perut mamanya itu. Iya benar juga sih. Jadi biasanya itu kenapa orang pakai musik klasik biasanya karena itu. Oke. Terus tapi berarti Pak nggak terbatas hanya untuk bayi kali ya. Mungkin kalau orang dewasa juga itu akan sangat baik juga ya. Kalau mungkin di lingkungan kerja yang lagi stres, apa itu bisa untuk mindfulness nggak Pak? Iya, jadi musik itu memang ini Bu, sangat mempengaruhi fisik kita. Saya tahu kayak di Rumah Sakit Borromeus itu mereka punya, saya sempat dulu dokter siapa gitu ya pernah ngobrol-ngobrol sama beliau, ternyata beliau itu adalah seorang yang diberi wewenang atau punya posisi di Borromeus itu sebagai terapis musik. Jadi kalau misalnya datang ke Borromeus gitu katanya ya, itu ada lagu-lagu yang memang menenangkan. Ya mungkin kan orang pada di rumah sakit kan kondisinya kan dalam tanda kutip lagi negatif gitu ya, ya sakit, ada kekhawatiran, ketakutan, dan ternyata dikasih lagu-lagu itu ada efeknya, katanya menurut penelitian dari mereka juga, katanya ada efeknya, yang itu tadi yang saya bilang, mungkin denyut jantungnya jadi lebih stabil, pernapasannya jadi lebih baik, jadi efeknya si orang jadi recover lebih cepat gitu, tidak signifikan langsung tiba-tiba satu hari langsung sembuh, enggak, tapi ternyata ada efeknya gitu Bu. Jadi ternyata musik itu berpengaruh sama fisik kita. Ya. Nah terus ada lagi manfaat musik untuk perkembangan anak nggak Pak? Oh, perkembangan anak, banyak banget Bu. Mau bicara di bagian poin mananya ini? Ya, kayak kalau kita bahas misalnya anak itu sudah belajar musik, misalnya ketukan atau melodi, atau nanti dia sudah belajar dalam bentuk ensemble, itu banyak sekali yang berpengaruh sama dia. Contoh misalnya dari segi tadi kita bahas juga masalah intelijensia, kayak itu perkembangan dia secara, jadi kalau di intelijensia itu, kalau dulu saya belajar di psikologi, itu ada yang namanya daya bayang ruang atau spasial intelijensia, itu bagaimana kita membayangkan ruang. Itu biasanya kalau daya bayang ruang itu biasanya yang kuat biasanya anak-anak cowok, anak-anak cewek itu biasanya lemah. Ibu Meli kalau kemana-mana naik apa Bu? Naik mobil atau naik motor? Naik mobil. Naik mobil. Sering nyasar nggak? Sering nyasar nggak? Sering. Iya, cewek memang udah begitu. Iya, kalau saya bepergian sama suami, saya yang disuruh pegang peta GPS, pasti kacau. Kacau pasti. Nggak, itu nggak apa-apa Bu. Itu normal karena memang secara fisik tubuhnya cowok sama cewek itu berbeda, dan ternyata otaknya juga berbeda. Jadi spasialnya cewek itu memang relatif lebih lemah dibanding cowok. Nah, salah satu keuntungan untuk musik katanya itu bisa mengembangkan spasialnya mereka. Jadi daya bayang ruangnya semakin bagus. Daya bayang ruang jadi bagus, itu berpikir abstraknya lebih bagus, mereka lebih gampang untuk mengerti, menangkap. Ya itu, jadi itu ada efek-efeknya juga Bu. Jadi banyak sekali perkembangannya. Belum lagi kayak misalnya kita bahas mengenai kreativitas. Kita bahas mengenai kalau si anak-anak itu misalnya bekerja dalam kelompok. Ya kalau mereka bekerja dalam kelompok kan mereka ada belajar bekerja sama misalnya, atau belajar bersaing seperti itu. Jadi secara umum musik itu sangat berpengaruh untuk perkembangan si anak. Itu sangat bermanfaat buat perkembangannya dia. Nah, kalau menurut Pak Glenn sendiri, kalau kurikulum yang ideal, kurikulum musik yang ideal itu seperti apa nih Pak? Kurikulum? Oke, ini untuk agak dalam Bu ya. Jangan sekolah musik pure loh Pak. Oke, kalau kurikulum kita bicara, karena ini kan bicara sama SMN ya, Sekolah Mutiara Nusantara. Jadi kalau saya pikir mungkin kalau kita bikin dalam bentuk sekolah pasti harus
idealnya ya, kita bicara idealnya, seimbang antara theoretical sama praktikal. Ya. Kemudian usia juga sangat penting. Jadi perkembangan anak itu dalam menguasai instrumen juga sangat penting. Misalnya anak usia mungkin grade 1 lah, grade 1 sampai mungkin sampai grade 4, grade 5 itu sangat tidak direkomendasi untuk belajar alat tiup atau brass, trompet, saksofon, karena secara fisik mereka belum kuat. Bisa sih diajarin, tapi mungkin napasnya masih pendek, secara fisiknya juga masih belum terlalu matang gitu. Jadi beberapa guru kami juga yang ngajar di Sinfonia, misalnya dia mau belajar saksofon, trompet, kalau flute sih masih bisa, tapi kalau yang kayak yang alatnya instrumennya cukup berat kayak brass section, trompet, trombon, tuba, itu biasanya diharapkan mungkin kelas 5 ke atas gitu. Atau begitu juga sebaliknya, kayak misalnya belajar violin. Belajar violin ya bisa aja kita dari umur usia 4 tahun gitu. Tapi kalau misalnya usia 4 tahun, kadang-kadang mereka kan secara fisiknya tangannya mungkin masih kecil, masih lemah jari-jarinya. Nah itu untuk mencet juga mereka akan ada problem. Jadi memang biasanya kalau kita merekomendasi untuk menguasai alat musik, biasanya anak-anak usia sekolah. Ya mungkin kelas 1 atau kelas 2. Ya bisa aja sebenarnya sebelumnya, tapi memang lebih banyak yang mesti dipikirin mengenai struktur tubuhnya dia, terutama dari fisik, kematangan fisiknya gitu, Bu. Jadi itu poin yang dipertimbangkan dalam membuat kurikulum. Oke. Nah, tapi kan Pak, ada sebagian anak itu yang nggak suka teori nih, lebih senang malah praktek. Terus kalau bisa teori musik di skip gitu. Iya, betul sekali, Bu. Itu tidak berlaku cuma di SMN aja, di mana-mana pasti seperti itu kok, Bu. Jadi memang apa ya, kita cenderung lebih pengen instan ya. Kita cenderung pengen ya udahlah gue belajar chord aja supaya langsung bisa ngejreng gitu, main gitar gitu, bisa ngiringin orang gitu. Tapi ternyata secara untuk pembelajaran, terutama kalau kita bicara untuk sekolah, sistem sekolah yang ada jenjang pendidikannya, itu memang diharapkan teori harus juga dikuasain. Ya, yang membedakan misalnya ini contoh ya, seorang musisi yang terlatih dengan misalnya pengamen yang di Jalan Pasteur misalnya, itu mereka mungkin secara musical, mungkin mereka yang pengamen mungkin kuat, tapi coba ditanya misalnya, Bu, Mas, itu chord C mayor terdiri dari nada apa aja? Waduh, nggak tahu, Pak. Pokoknya saya tahunya itu kalau pencet gitar C mayor itu begini jarinya. Udah gitu aja, tapi dia nggak tahu itu terdiri dari nada apa aja. Sedangkan kalau misalnya anak yang pendidikan, yang memang belajar, C mayor itu bisa dipencet di mana aja. Yang penting dia ada nada C, nada E, sama nada G. Mau itu bentuknya jarinya begini, mau bentuk jarinya gimana. Yang penting dia ketemu tiga nada itu akan membentuk C mayor gitu. Ya, jadi ya kayak gitu mereka nggak tahu. Apalagi misalnya ditanyain tentang sejarah musik, boro-boro. Tapi mereka tahu main. Nah, kalau sudah bicara di pendidikan sekolah musik, nanti itu harus sejalan, baiknya sejalan. Kenapa? Karena pada satu saat mereka akan bermain, teori itu mendukung dan membantu kemampuan praktikal mereka. Kayak tadi saya bilang, dia jadi tahu, oh C mayor itu bukan cuma di hafalan aja jarinya di sini. Enggak, tapi ada banyak tempat yang kita bisa bikin C mayor untuk melodi nadanya, untuk chordnya misalnya. Nah itu yang membedakan. Jadi penting sekali, Bu. Oh, oke. Terus ini nih Pak, saya mau nanya juga, kalau untuk secondary, anak-anak secondary nih. Secondary berarti SMP ke atas ya? Ya, SMP ke atas. Itu sebaiknya itu mereka belajar alat instrumennya apa nih Pak? Pertanyaan saya gini, Bu. Dia sama sekali belum pernah belajar atau dia sudah belajar sesuatu terus mau masuk atau gimana nih? Mungkin kayak dasar musiknya belum terlalu kuat kayak gitu. Mereka pengen belajar sesuatu alat musik yang istilahnya keren lah buat anak secondary gitu. Kalau saya sebagai pendidik, pasti hampir semua pendidik, terutama pendidik musik ya, pasti akan merekomendasi baiknya belajar piano dulu sebagai dasarnya. Oh, oke. Ya.
Nah, bahkan kalau misalnya lihat sekolah-sekolah musik, ya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, sekolah yang memang university music gitu, itu pasti selalu ada, misalnya kayak di UPI aja, ada satu mata kuliah yang semua dipelajari semua mahasiswa di semester awal adalah piano. Piano 1, piano 2, piano 3 itu wajib. Jadi sebenarnya piano wajib gitu. Tapi kalau misalnya, ya kita tahu lah anak-anak kita ya, pengennya keren-keren aja kan. Ya, coba yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah yang pertama, minatnya. Oh, oke. Jadi instrumen mana yang dia minati. Jangan dulu pikir akan susah atau enggaknya, tapi yang dia minati, yang dia rasa keren, yang dia rasa suka. Oh, ini gue lihat di YouTube ini si Vanessa May keren banget main biolanya gitu. Atau Bon keren banget mainnya nih. Oh, gue pengen misalnya belajar violin gitu. Nah, boleh. Jadi silakan. Karena biasanya kalau dia sudah punya tumbuh minat, dia akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan instrumen itu. Akan lebih mudah untuk suka dan mau belajar lebih jauh dengan instrumen itu. Ya sih, jadi nggak apa-apa minatnya. Sangat penting ya, Pak. Ya, itu yang pertama mungkin menurut saya sih, Bu. Apalagi udah anak yang secondary ya. Iya. Nah, terus ini kan kadang-kadang di SD juga Waduh, misal ini untuk muter-muter nih, Bu. Muter-muter. Hah? Oh, udah. Tadi muter-muter, buffering. Enggak. Oke. Oh, oke, sorry. Nah, kan terutama nih anak-anak kadang di SD, orang tua tuh kadang-kadang bingung. Kan misalnya anak belum nggak semua anak tuh suka musik. Gimana sih that's right. memperkenalkan musik untuk anak-anak yang tidak tertarik dengan musik misalnya? Sebenarnya itu sangat mudah sebenarnya, Bu. Jawabannya adalah gini. Kita tidak bisa memberikan yang kita tidak punya. Sebagai orang tua ya. Jadi yang pertama adalah kita juga harus suka dulu. Kalau kita nggak suka, terus kita mengharapkan anak kita suka, agak susah. Jadi kalau memang misalnya mau anak kita suka dengan musik, kita mesti contohin dulu. Karena anak kecil itu learning by imitating. Jadi dia ngelihat dulu papa mamanya, biasanya seperti itu. Jadi kalau papa mama saya suka musik, tiap hari saya dilihatin, papa saya tiap hari dengerin musik klasik lagi, tiap hari dari pagi sampai malam, pada saat kerja dengerin musik klasik, malam pulang kantor dengerin musik klasik lagi. Nah, anak itu lama-lama belajar, oh berarti musik klasik ini hal yang menarik. Jadi dalam hidupnya dia itu dua hal yang terus-terus dia dengarkan. Jadi environment-nya harus dibentuk supaya mereka suka dengan hal itu. Nah, itu yang paling gampang menurut saya. Jadi si orang tuanya harus suka dulu dan bentuk environment yang mendukung. Kalau kita ngarepin dia misalnya suka musik terus mengharapkan dia sendiri buka YouTube untuk nonton, nggak bisa. Kitanya yang harus melakukan dulu, dan kalau perlu ya tiap hari kita datang, kita lagi di santai gitu. Lama-lama dia. Jadi diajak bersama-sama ya. Atau kalau enggak juga misalnya kita udah kerja, ya putar aja gitu. Misalnya kita ada tape di rumah atau misalnya di player atau apa gitu, ya putar aja. Lama-lama dia kan tiap hari dengerin gitu. Jadi terpapar dengan musik. Nah, itu yang paling penting, Bu. Oke. Nah, terus kalau orang tuanya ini Pak yang nggak demen sama musik, tapi pengen ngambil benefitnya, kan manfaatnya banyak dong musik untuk perkembangan kecerdasan anak. Pengen gitu. Gimana? Ya itu agak susah sih, Bu. Harusnya dia sebagai orang tua yang memang mengharapkan benefit. Ya tadi saya bilang, Bu, kita tidak bisa memberikan yang kita tidak punya. Jadi kalau kita nggak suka terus mengharapkan anak kita suka, itu kayaknya agak sedikit susah. Karena itu tadi saya bilang, anak-anak imitating kita. Lihat aja misalnya kalau mamanya suka makan sayur, anaknya pasti suka makan sayur. Ya, anak-anak papanya suka makan daging, anaknya pasti suka makan daging. Karena anak itu imitating pada saat mereka belajar, terutama di usia dini, itu benar-benar imitating. Saya tahu karena kayak saya punya anak, Levin gitu ya, usia 6 tahun, itu dia suka banget makan sayur karena saya sama istri saya Sani itu suka makan sayur gitu. Ya, istri saya juga sangat suka sayur, dia juga suka makan daging. Levin juga suka makan seperti itu. Dan sudah dibiasakan jadinya. Jadi biasanya mereka imitating. Cuman memang jadi kalau tetap orang tuanya harus ya at least misalnya konser lah ya Pak ya, konser musik bareng-bareng sekeluarga nonton gitu ya. Karena gini Bu Meli, yang saya jadi pertimbangan saya
pendidikan anak itu bukan tanggung jawab guru saja. Ya kalau di Sinfonia kita selalu kalau kita lagi briefing di Sinfonia sama guru-guru, kita selalu ingetin bahwa pendidikan anak itu segitiga sama sisi. Jadi hubungan antara orang tua, guru dan anak itu harus seimbang semuanya. Sama kalau kayak tripod. Ya, kalau kayak tripod gitu kan. Kalau salah satu kakinya misalnya patah, dua kaki nggak bisa jalan, pasti jatuh. Iya. Jadi kita nggak bisa sebagai orang tua cuman ngandelin, oh ya kan gue udah taruh kasih sekolah musik di sana, oh gue udah taruh di sekolah sana. Nggak bisa. Keterlibatan orang tua sangat penting. Nggak bisa ada alasan misalnya, oh kan saya sibuk sebagai orang tua. Oke, lu mau anak lu baik nggak? Lu mau anak lu punya potensi yang baik nggak? Punya kemampuan yang baik nggak? Ya lu mesti terlibat. Ya mungkin nggak bisa semaksimal mungkin, tapi harus terlibat sebagai orang tua. Iya. Nah terus ini Pak, sama kan sekarang banyak juga orang tua itu beropini bahwa belajar musik itu kayaknya lebih efektif pas face to face. Kan sekarang lagi maksudnya lagi PSBB pandemi. Ya, maksudnya pandemi seperti ini kan jadi banyak virtual nih learning. Kayaknya belajar musik kayak kurang efektif gitu. Gimana? Ini memang saya pribadi sebagai pendidik memang ngerasa tidak efektif. Jadi banyak hal yang kita tidak bisa kasih ke murid itu kalau dalam bentuk tatap muka seperti ini. Karena musik itu kan berhubungan dengan apa ya, dengan gerakan, ada motoriknya, motorik halus dan motorik kasar. Nah kadang-kadang kita tidak bisa mengkoreksi, ini yang paling penting, mengkoreksi. Misalnya kayak saya kan ngajar violin, pada saat saya misalnya ngajar violin, oh ini tangannya lebih panjang, saya mungkin bisa nyontoin dari video gitu atau dari ngomong, tetapi kalau saya bisa menyentuh si anak, terus misalnya, oke ini kamu tarik sedikit, dibenerin posisinya itu lebih efektif. Belum lagi masalah bahasa tubuh. Ya kadang-kadang kalau kita ketemu langsung kan kita langsung tahu, oh dia lagi capek, oh dia lagi sedih, oh dia lagi senang, oh ini dia ngerti apa yang gue sampaikan. Nah itu kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya, dari mimik mukanya, dari gesturnya. Kalau kita langsung itu lebih gampang dilihat. Tapi kalau dalam bentuk online itu kita memang agak susah. Mesti ekstra keras sebagai guru. Ini gue mesti merhatiin dulu, ini benar nggak posisinya? Oke, dia lagi ekspresi mukanya seperti apa ini? Dia ngerti nggak sih? Nah itu yang jadi tantangan kita. Cuman dalam kondisi seperti ini, Bu, ya kita tidak punya option lain. Iya, betul sih. Ya, salah satunya dibanding mereka sama sekali nggak belajar lagi, yang mereka kemarin mungkin sudah 1 tahun belajar, tiba-tiba hilang lagi semuanya, kan sayang banget. Iya, jadi mau nggak mau, ini yang kita lakukan, ya. Jadi online, supaya mereka tetap ada goal, supaya mereka tetap on the track gitu ya. Mau nggak mau seperti ini yang kita lakukan. Dan ada satu hal yang menariknya juga sih untuk online menurut saya ya. Kita lebih fleksibel, Bu. Iya. Iya, kadang-kadang dari waktu, kemudian dari apa ya? Waktu, kemudian apa sih namanya? Tempat, bisa di mana saja. Kadang-kadang kan kalau misalnya kayak saya di musik itu kita butuh ruangan khusus, kedap suara, ada piano segala macam. Kalau ini kita bisa cari ruangan yang mana aja. Terus ada yang bagusnya lagi, kayak contoh beberapa sekarang Sinfonia itu punya murid, kita punya murid di luar Jawa loh. Kita punya murid di Gorontalo, punya murid kemarin di Kalimantan, bahkan sempat ada yang trial dari Papua gitu. Jadi bisa lebih luas kalau ya? mereka lebih luas gitu, bener Bu. Jadi kalau misalnya mereka orang Papua datang ke Bandung untuk belajar sama kita kan biayanya mahal sekali. Tapi dengan ini ya mereka cuma bayar biaya ya les pada umumnya aja, tapi tetap dapat benefit walaupun memang tidak sempurna. Ya anyway memang ada plus minusnya, dan sebagai itu ada yang Gorontalo hadir katanya orang di situ, ada yang kan chat. Ya itu yang kita mesti lakukan sekarang gitu ya, kondisi seperti ini, dan berharap kita mempersiapkan diri untuk kalau ini selesai kita sudah langsung bisa kembali seperti semula dan on the track lagi gitu.
Oke, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kalau ada di antara audiens juga yang mau bertanya mengenai musik dan perkembangan anak, silahkan ya ditulis di ini komen Ya. ataupun di ini nih di kartu pertanyaan boleh. Ya. Boleh. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Oke, ini terus Pak, saya mau nanya juga mengenai ensemble nih Pak. Iya, Bu Meli. Sebenarnya ensemble itu apa sih dan manfaatnya apa untuk di musik sendiri? Oh, banyak sekali, Bu. Kalau kita bicara ensemble, buat saya, ensemble itu tahap yang lebih lanjut, yang lebih maju lagi dari belajar musik. Karena kalau misalnya kita belajar musik, awalnya kita kan belajar solo. Kita belajar sama guru dan kita. Ya, jadi diajar untuk cuman ya pokoknya semua melodi, semua dinamika musik, semua ketukan, pokoknya gue yang ngatur. Ya, dengan tempo yang ditentukan oleh si gurunya tentunya. Nah, pada saat kita bermain ensemble, itu adalah hal yang sangat berbeda. Kita tidak bisa egois dengan kita sendiri. Karena kita kan bermain dengan beberapa orang biasanya. Apalagi yang ensemble misalnya vokal, kayak paduan suara, orkestra gitu, dengan beberapa instrumen musik yang lain gitu. Ya kita mesti tahu, oh gue nggak bisa main terlalu keras. Nanti kalau gue terlalu keras, dia ketutup. Oh, temponya gue harus sama dia. Kalau tempo kita nggak sama, jadi lagunya balapan. Jadi tidak harmoni misalnya. Jadi itu tahap yang lebih maju lagi atau tahap yang lebih expert lagi untuk belajar musik. Dan di ensemble, yang tadi kita bilang itu juga, Bu, kita belajar bermain bersama. Ya, ini ada sedikit cerita sih, Bu. Ada sedikit cerita. Ini guyonan anak-anak ini sih, anak-anak musik. Jadi gini. Kata teman gue, apa tau nggak bedanya Glenn? Pemain piano sama pemain violin, kata dia. Ya nggak tahu, ya beda instrumennya, satunya piano, satunya violin. Nah gini, lu coba perhatiin katanya. Pemain piano itu biasanya orangnya individualis. Jadi karena semua nadanya dia yang pegang sendiri gitu. Dia nggak butuh orang lain. Nah, sedangkan pemain violin, kalau lu perhatikan, itu adalah orang-orang yang lebih supel, lebih gampang beradaptasi, lebih banyak temennya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membentuk harmoni nada, misalnya 3, 4, 5 nada gitu bersamaan, kalau mereka main sendiri. Mereka butuh temen. Jadi biasanya anak-anak ensemble, anak-anak violin gitu ya, itu pasti punya grup, pasti mereka lebih banyak temannya dibanding pemain kayak piano, gitar yang lebih individualis gitu. Jadi itu membantu. Jadi kalau anak-anak kita main nanti di ensemble, mereka belajar banyak hal. Belajar kerjasama, belajar mendengarkan, belajar menahan diri, belajar untuk mengikuti instruksi dari satu orang, konduktornya biasanya. Ya, karena bayangin kalau misalnya ada 10 pemain violin, tidak ada konduktornya, 10 itu melakukan hal yang berbeda kan repot. Jadi mereka 10 orang itu harus melihat satu orang. Itu juga perlu dipelajari. Dan tentu saja ada persaingan di situ. Secara tidak langsung pasti mereka, aduh, si ini kok udah bisa sih lagunya, oh gue belum bisa. Si ini kok bisa sih. Jadi mereka jadi terpacu dalam hati positif gitu, pengen supaya bisa juga. Nah ini udah banyak pertanyaan nih Pak. Oke, silakan Bu. Yang pertama itu mengenai diskon, katanya kan kalau murid sekolah SMN mau belajar ke Sinfonia ada promo juga, katanya gitu. Boleh Bu, kalau iya, udah lama loh, kita udah 6 tahun kayaknya, 6-7 tahun sama SMN, semenjak masih di Geraha Puspa kan. Ada dong pasti. Mungkin bisa kita kasih hubungin langsung, bisa free pendaftaran, nggak usah daftar kalau perlu ini, jadi langsung cuman bayar biaya bulanannya doang, pendaftaran digratisin. Tuh berarti buat ibu-ibu dari SMN itu kalau mau daftar bisa free pendaftaran, nanti bisa hubungin kontak personnya, mungkin nanti dari Instagramnya Sinfonia saja ya, di situ sudah ada ya Pak. Iya. Kalau nggak bisa di search aja, gampangnya di search di YouTube aja Sinfonia, pakai F bukan V ya, F Sinfonia Music School. Itu pasti udah ada dari Google Map, dari udah apa semuanya, soalnya kita udah terdaftar di ini kan di Google, jadi itu gampang sekali pinpointnya.
Jadi Oh, nanti bisa oke. tinggal lihat jam kerjanya kapan, waktu pendaftaran bisa hari apa aja, itu bisa di situ semua. Biayanya juga kayaknya kalau nggak juga bisa lihat di website kita, www.sinfoniamusikcenter.com. Oke. Nanti Gitu. saya tulis di ini deh. Setelah selesai nanti link Instagramnya saya juga akan cantumkan. Boleh, makasih Bu. Terus ini ada pertanyaan, gimana cara menentukan instrumen yang cocok untuk anak? Misal anak suka piano tapi nggak ada, bentar Pak. Tapi Ini bagus nih. misal Nggak anak punya suka pianonya piano ya? tapi nggak ada kemajuan setelah beberapa tahun. Apa yang harus Oh, dilakukan? nggak ada kemajuan. Oke, anaknya suka piano. Kalau dia suka piano, berarti yang pertama dia pasti sudah punya minat di situ. Itu udah awal yang sangat bagus. Masalah kemajuan, nah kalau saya masalah kemajuan itu biasanya ada banyak hal yang kita mesti perhatikan. Bisa yang pertama, kurikulumnya mungkin nggak cocok sama dia. Jadi mungkin kurikulumnya terlalu muda atau terlalu advance malahan. Terus yang kedua, pendekatan yang dilakukan si gurunya. Ya, mungkin si anaknya, si gurunya pengen pace-nya cepat nih. Tapi ternyata anaknya agak lambat. Atau sebaliknya, anaknya pengen pace cepat tapi gurunya santai-santai. Ya, terus yang ketiga juga mungkin bisa karakter gurunya juga bisa memungkin. Jadi mungkin dia ada nggak terlalu cocok. Kalau di Sinfonia, kalau di kami itu kita bisa tukar switch guru. Ya kalau masalahnya di guru, kita bisa switch guru. Jadi misalnya, oke, saya mungkin nggak cocok sama si KA. Ya udah, coba ke Kak B mungkin. Metodenya sama pasti, metode sama kurikulumnya sama, cuman mungkin pendekatannya yang mungkin kan tiap guru beda-beda gitu. Jadi ada mungkin kemungkinan seperti itu. Oh. Ya, jadi kalau dia udah punya minat, terus perkembangannya kurang, biasanya sih mungkin itu poin-poin yang ini, entah kurikulumnya, entah gurunya yang mungkin kita bisa lihat. Tapi ada juga kemungkinan si anaknya. Mungkin kita nggak tahu bahwa ternyata si anak itu minatnya mungkin kurang. Atau mungkin di rumahnya tidak ada instrumennya. Oh. Ini krusial sekali, Bu. Ya, bayangkan, ini saya ambil contoh ya. Misalnya kita mau ngajar anak kita nulis, tentu kita mesti kasih dia pensil sama kertas untuk dia latihan di rumah, betul? Betul. Nah, bayangkan kalau misalnya kita pengen dia bisa baca tulis, terus kita tidak kasih pensil dan kertas, kapan bisanya? Ya, mungkin bisa, tapi panjang sekali. Mungkin kita mesti ngajarin dia 3 tahun baru dia bisa baca tulis. Nah, sama seperti dengan belajar violin, piano, gitu. Mungkin dia perkembangannya terlambat atau terhambat karena di rumahnya dia tidak punya instrumennya, mungkin, ya. Tidak punya pianonya. Bagaimana caranya dia bisa belajar piano dengan baik kalau dia tidak punya alatnya? Sama kayak tadi, bagaimana bisa membaca dan menulis kalau dia nggak punya pensilnya? Iya. Ya, analoginya Kan seperti memang itu. Practice kan make perfect ya. Jadi semakin Yes, sering that's right. anak-anak itu latihan, kan semakin mahir juga lah. Terus ini ada satu Betul. lagi Pak, sebentar. Pak Ya. Glenn, kalau anak yang baru belajar musik, langsung belajar 2 musik, misalnya piano dan biola, apa harus diperhatikan? Apa baiknya diberhentikan salah satu? Salah satunya. Kalau menurut saya, itu gimana kesiapan si anak dan kesiapan orang tuanya. Yang tadi saya bilang, kalau dia mengambil 2 instrumen, berarti otomatis akan effort yang lebih. Oke. Berarti orang tua dan anaknya pasti harus melakukan effort yang lebih. Bukan berarti jangan, misalnya salah ini. Enggak, kalau misalnya bisa dilakukan, anaknya sanggup, silakan. Ya, tapi tentu saja dengan catatan effortnya lebih. Si anak mungkin 2 kali latihan. Tadinya dia cuma punya waktu untuk latihan misalnya violin aja, sekarang dia mesti latihan violin sama piano. Mamanya juga harus lebih ngawasin dia atau papanya lebih ngawasin dia pada saat latihan violin, pada saat dia latihan piano. Jadi effortnya pasti lebih besar. Ya, tapi tidak maksudnya bukannya nggak boleh, silahkan saja. Selama si anak oke, bisa, boleh dilakukan. Oke. Jadi nggak masalah ya selama itu anaknya tidak terbebani gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Nah mungkin Catatannya mungkin catatan sedikit Bu. Nomor 1 adalah anaknya harus fun. ya. Anaknya jangan terbebani, jangan merasa depresi bermain musik. Kalau dia udah merasakan itu, sebaiknya sih jangan. Ya, jadi dia harus dibikin suka dengan instrumennya, suka dengan bermain musik. Jadi walaupun dia belajar piano dan violin atau mungkin bahkan 3 instrumen, tapi dia enjoy sekali, nggak ada masalah. Itu yang paling penting, enjoy-nya itu.
Hmm. Oke. Terus ini Pak, mungkin terakhir Ya, Bu. ada yang mau disampaikan sama orang tua ataupun followernya SMM mengenai Eh, musik dan perkembangan anak ini? Oke, ini pengalaman saya ya. Mungkin musik buat sebagian orang bukan hal yang penting gitu ya. Dan apa ya, musik bukan tujuan untuk berkarya atau tujuan dalam berpilihan untuk pekerjaan gitu. Tapi kalau lu punya kemampuan bermusik, itu jadi soft skill. Itu jadi nilai tambah buat lu. Banyak banget teman-teman saya yang atau murid-murid kami atau mungkin guru-guru yang lain atau siapapun itu yang punya kemampuan bermusik itu biasanya kalau di kantor mereka lebih terkenal, Bu. Mereka lebih dikenal sama bosnya, sama teman-temannya. Apalagi misalnya dia jago piano, jago gitar. Oh, Oh, si Mr. Andre yang jago main piano, main gitar misalnya. ya. Pasti dia terkenal. Kalau dia terkenal, otomatis kan bosnya lebih merhatiin dia, karirnya akan lebih cepat. Ya, itu secara soft skill-nya. Dan juga musik itu bisa jadi cadangan kalau terjadi apa-apa. Ya, kayak misalnya amit-amit misalnya ada yang si anak nantinya pada saat dia udah gede di PHK. Ya. Terus misalnya nggak ada pekerjaan apa lagi yang berhubungan dengan pendidikannya, tapi dia bisa misalnya ngajar piano. Dia bisa ngasih les, tetap bisa dapat pendapatan dari situ. Dan ini banyak. Contoh nih, ada guru ya, ini unik banget. Dia lulusan ITB ya, S2, kemudian dia juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Unpar, itu dilepas karena dia mau ngajar piano. Oh, oke. Jadi dia memang fokus ke piano, dia suka, punya passion, punya panggilan, dan dia ngerasa ini lebih worth it gitu buat waktunya. Iya sih, iya. Penghasilannya dia hitung-hitung penghasilannya ternyata lebih banyak, waktunya juga lebih fleksibel, dia dapat kepuasan batin karena bisa ngajar dengan memberikan ilmu yang banyak kepada anak-anak muridnya, jadi dia senang sekali. Iya sih. Makanya biasanya Dan guru-guru juga musik emang fun. rilis stres sih ya, Pak. Yes, Rilis stres. yes, betul. Yang tadi kita bahas kan ketukan di Borromeus itu kan musik-musik yang ringan, kita jadi lebih tenang, lebih lebih stabil, penyembuhan ternyata lebih cepat seperti itu. Iya. Ya udah, paling mungkin terakhir Pak, apakah ada event ataupun konser di Sinfonia? Ya mungkin kalau teman-teman atau mungkin yang lagi nonton mau lihat, Sinfonia itu dalam pandemi ini kita juga tetap beraktivitas karena kita selalu punya goal. Kemarin kita sudah bikin home concert dalam bentuk virtual 4 bulan yang lalu, kemudian 2 bulan yang lalu kita bikin virtual exam, kita bikin ujian dalam bentuk virtual. Nah, untuk bulan September ini kita masuk ke program Sinfonia yang namanya September Ceria. Ya, September yang ceria. Jadi selama bulan September ini, setiap hari Minggu di bulan September itu akan ada konser. Ya, jadi akan ada divisi-divisi instrumen di Sinfonia akan melakukan konser. Kayak contohnya untuk hari Minggu ini, hari Minggu tanggal berapa sih saya lupa. Pokoknya hari Minggu ya. 13. Sorry. Ini hari 11, besok 12. Iya, besok tanggal 13. Itu akan ada konser untuk divisi gitar. Itu kalau nggak salah mereka mulainya jam 11, sama divisi vokal. Mereka mulainya jam 12 apa jam 1. Itu masih virtual. Jadi bisa lihat nanti di YouTube-nya Sinfonia Musik gitu. Jadi kita biasanya kita konser untuk hari Minggu itu untuk hari Minggu ini gitar dan vokal. Kemudian untuk minggu depannya lagi hari Minggu itu ada konser khusus divisi piano, dan yang minggu terakhirnya khusus instrumen orkestrasi kayak violin, viola, flute, saksofon, cello gitu di minggu terakhir. Jadi selama bulan ini kita cukup sibuk dan cukup rame Bu konser-konsernya. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Glenn untuk waktunya, dan ya sama-sama Bu Meli. Terus untuk Sinfonia. Terus semoga kerjasama kita yang selama ini udah terjalin juga makin baik lagi ya. Amin.
Oke Bu, siap Bu. Nanti kan Christmas event kita juga akan dibantu oleh Simfonia ya. Iya, kemarin kayaknya Pak Mr. Andre udah ngobrol juga sama beberapa guru bahwa kita bikin program untuk Christmas event. Cuman saya juga belum tahu nanti bentuknya gimana, apakah virtual concert juga atau gimana, saya masih belum dapat informasinya. Iya, Gitu. itu seru banget deh. Pokoknya masih rahasia, tapi seru banget. Oke, mantap Bu, keren Bu. Oke, terima kasih ya Pak. Sukses terus. Oke, sama-sama Bu Meli. Selamat sore ya, Sukses. Pak. Selamat sore Bu Meli, terima kasih.